Setiap nabi pasti membawa mukjizat sebagai bukti kenabiannya. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah melalui seorang nabi sebagai bukti kenabiannya. Terdapat seorang nabi yang terkenal dengan salah satu mukjizatnya, yaitu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Hebatnya, orang yang dihidupkan ini sudah berumur ribuan tahun yang lalu, dan bukan orang yang sembarangan, melainkan orang yang berpengaruh terhadap peradaban dunia ini. Siapakah nabi tersebut, dan siapakah orang yang dihidupkannya? Sahabat Al-Hikayah, baiklah, kali ini kita akan membahas tentang mukjizat Nabi Isa menghidupkan putra Nabi Nuh alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hikayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua masih dalam lindungannya dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Abbas mengisahkan, pada suatu ketika orang-orang Hawari berkata kepada Nabi Isa bin Maryam, "Seandainya engkau mampu membangkitkan seorang laki-laki yang pernah menyaksikan perahunya Nabi Nuh, tentu ia bisa bercerita kepada kami tentang perahu tersebut." Kemudian Nabi Isa alaihissalam pergi bersama mereka hingga sampailah di sebuah gundukan tanah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengambil segenggam tanah darinya seraya berkata, "Apakah kalian tahu segenggam tanah ini itu apa?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Maka Nabi pun menerangkan, ini adalah Ka'ab bin Nuh. Sang Nabi pun lantas memukul gundukan tanah tadi dengan tongkatnya sambil berkata, "Bangunlah atas izin Allah." Tiba-tiba Ham bin Nuh bangkit sambil menggoyang-goyangkan tanah yang ada di kepalanya yang sudah beruban. Kemudian Nabi Isa bertanya kepadanya atau kepada Ham bin Nuh, "Apakah seperti itu keadaanmu saat meninggal?" Kata Nabi Isa. Ia pun menjawab, "Tidak. Saat meninggal dunia, justru aku masih muda. Namun, aku mengira sekarang ini kiamat. Karenanya, aku sudah beruban." Nabi Isa lalu berkata lagi kepadanya, atau kepada Ham bin Nuh, "Sekarang berceritalah engkau kepada kami tentang perahunya Nabi Nuh." Ham pun berkata dan bercerita, "Panjangnya perahu Nabi Nuh 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Ia terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama berisi hewan peliharaan dan hewan liar. Lantai kedua berisi manusia, dan lantai ketiga berisi burung. Tatkala kotoran hewan peliharaan sudah menumpuk banyak, Allah kemudian mengilhamkan kepada Nabi Nuh untuk menggelitiki seekor gajah. Setelah ia menggelitikinya, tiba-tiba keluar seekor babi jantan dan babi betina. Sepasang babi itu kemudian menyapu bersih kotoran-kotoran tersebut. Sahabat Al-Hikayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lama kemudian masalah lain datang. Beberapa ekor tikus muncul menggerogoti tali-tali perahu tersebut.
Allah akhirnya kembali mengilhamkan Nabi Nuh alaihi salam untuk memukul bagian di antara dua mata singa. Tiba-tiba keluar dari lubang hidungnya seekor kucing jantan dan kucing betina. Kedua kucing itulah yang memangsa tikus-tikus tersebut. Nabi Isa alaihi salam juga bertanya kepada Ham bin Nuh, bagaimana Nabi Nuh mengetahui negeri-negeri yang sudah tenggelam? Ham bin Nuh menjawab, beliau mengutus burung gagak untuk memberi kabar kepada dirinya. Sayangnya, dalam menjalankan tugas, gagak mendapati bangkai sehingga asik memakannya. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam berdoa agar gagak dihantui ketakutan. Akibat rasa takutnya itu, gagak tidak senang memiliki sarang. Untuk menjalankan tugas yang sama, Nabi Nuh alaihi salam kini mengutus burung merpati. Berbeda dengan gagak, merpati mengemban tugasnya dengan baik. Ia pulang membawa daun zaitun di paruhnya dan tanah liat di kedua kakinya. Dari dua benda itu, Nabi Nuh alaihi salam bisa mengetahui daerah mana saja yang masih terendam dan mana daerah yang sudah kering. Sebagai bentuk penghargaan, Nabi Nuh memberikan kalung warna kehijauan di leher merpati. Tak lupa ia mendoakan agar merpati menjadi burung yang jinak dan tidak membahayakan. Berkat doa sang Nabi, merpati menjadi burung yang senang dengan kandang. Sahabat Al-Hikayah rahimakumullah, orang-orang Hawari berkata lagi kepada Nabi Isa, wahai utusan Allah, bisakah kita membawa Ham bin Nuh ini kepada keluarga kami, supaya bisa duduk dengan kami dan berbincang dengan kami? Nabi Isa pun menjawab, bagaimana bisa orang yang sudah tak diberi rizki kehidupan bisa ikut kepada kalian? Kemudian Nabi Isa berkata kepada Ham bin Nuh, kembalilah engkau atas izin Allah. Saat itu pula Ham bin Nuh kembali menjadi tanah. Sahabat Al-Hikayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah di atas dapat kita petik beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk menghidupkan orang yang sudah mati di tangan Nabi Isa alaihi salam di hadapan para murid-muridnya. Yang kedua, kebangkitan orang yang sudah meninggal di tangan Nabi Isa adalah gambaran nyata kebangkitan pada hari kiamat. Yang nomor tiga, betapa besarnya perahu Nabi Nuh alaihi salam, memiliki 3 tingkat untuk menampung hewan peliharaan, manusia, dan burung. Panjangnya 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Sungguh peradaban luar biasa yang dicapai oleh Nabi Nuh alaihi salam di tengah keterbatasan pada zaman itu. Yang nomor 4, akibat sikap tidak amanah burung gagak, didoakan Nabi Nuh alaihi salam selalu merasa ketakutan. Buah dari ketakutannya sampai-sampai ia tidak mau memiliki sarang. Demikian pula manusia, siapapun yang tidak jujur dan tidak menjaga amanah tidak akan mendapat ketenangan hatinya. Nomor 5, sebaliknya burung merpati yang jujur dalam menjalankan tugas didoakan oleh Nabi Nuh dan diberi kalung penghargaan berwarna hijau. Artinya, siapapun yang bersikap jujur dalam menjalankan tugas, maka doa terbaik, penghargaan, serta pembalasan siap diterimanya. Dan yang terakhir nomor 6, yaitu
Meski babi tercipta sebagai hewan kotor, tetapi Allah menyimpan hikmah dan manfaat untuk manusia di balik penciptaannya. Dengan kata lain, tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hewan kotor dan najis sekalipun. Wallahu a'lam bishawab.